Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Dahidar Amru, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 202105202122. Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya struktural organisasi dalam ataupun efektivitas organisasi pemerintahan. Nah, organisasi yaitu adalah suatu unsur yang sangat penting ataupun yang utama dalam tatanan masyarakat, yang dimana organisasi ini penting bagi masyarakat, entah itu di sektor publik ataupun sektor negara ataupun di sektor swasta. Nah, masyarakat pada hari ini itu mengenal berbagai macam jenis-jenis organisasi yang ada di pemerintahan, yaitu seperti sekolah, yayasan, rumah sakit, universitas, badan usaha milik negara, serta kantor-kantor pemerintahan yang lainnya. Nah, menurut Robbins, organisasi ini adalah dalam struktural administrasinya ini adalah yang paling utama. Kenapa demikian? Karena organisasi ini menyangkutkan ataupun berhubungan dengan kerjasama relasi antar satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan, sehingga pada akhirnya tujuan-tujuan yang didapatkan organisasi tersebut itu bisa dikatakan efektif ketika tujuan-tujuan yang menjadi suatu capaian di awal itu bisa tercapai pada akhirnya. Nah, dalam hal ini pencapaian suatu tujuan organisasi itu bisa dikatakan ataupun bisa diidentifikasikan dengan seberapa banyak tujuan-tujuan yang sudah tercapai oleh organisasi tersebut, dan dari situ sudah bisa kita lihat bahwasanya ketika suatu organisasi itu mempunyai suatu tujuan ataupun mempunyai banyak tujuan yang telah disepakati sebelumnya dan tujuan-tujuan tersebut itu sudah tercapai, nah dari itu organisasi tadi itu sudah bisa dikatakan menjadi organisasi yang sangat efektif. Efektivitas ataupun keefektifan dalam suatu organisasi itu dapat diidentifikasikan sebagai tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ketika organisasi mempunyai tujuan yang skalanya jangka pendek ataupun jangka panjang, ketika tujuan-tujuannya itu sudah tercapai baru bisa dikatakan efektif. Dalam menentukan keefektifan itu memerlukan satu, evaluasi tentunya. Nah, evaluasi ini adalah seberapa baik pendekatan yang diselaraskan dengan kebutuhan organisasi dan seberapa baik juga pendekatan yang disebarluaskan dan diterapkan dalam pencapaian tujuan tersebut. Lalu ada evaluasi hasil ataupun outcome. Nah, evaluasi atau outcome ini itu dari ukuran yang digunakan. Menurut Peters dan Waterman, dalam karakteristik umum perusahaan-perusahaan efektif antara lain itu mempunyai bias terhadap tindakan dan penyelesaian pekerjaan pertama. Kedua, selalu dekat dengan para pelanggan agar dapat mengerti secara penuh kebutuhan pelanggan. Ketiga, memberi para pegawai tingkat otonomi yang tinggi dan memupuk semangat kewirausahaannya. Keempat, berarti berusaha meningkatkan produktivitas perusahaan dan para manajernya agar bisa terlibat aktif dalam masalah di semua tingkatan. Yang kelima, berusaha meningkatkan produktivitas lewat partisipasi para pegawainya. Lalu keenam, selalu dekat dengan usaha yang diketahui dan dipahami oleh perusahaan tersebut. Ketujuh, mempunyai struktur organisasi yang luas dan sederhana dengan jumlah orang yang minimal dalam aktivitas-aktivitas yang mendukung. Kedelapan, menghubungkan kontrol yang ketat dan desentralisasi untuk mengamankan nilai-nilai perusahaan dengan kontrol yang spirit.
Oke, demikian pemaparan dengan betapa pentingnya desain struktural keefektivitasan suatu organisasi. Mohon maaf jika banyak kurangnya dan banyak kesalahan kata dalam menyampaikan pemaparan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.